وقال رضي الله عنه اعلموا أن الغيبة إثمها عظيم تقعد بالقوي فضلا عن الضعيف كما ذكر أن بعض أهل الرسالة القشيرية كان له أوراد قبل النوم فلما كان ذات يوم خرج يمشي على شاطئ دجلة فرأى رجلا شابا يلتقط أوراق البقل التي تسكت على البقالين فيغسلها في الدجلة ويأكلها ولما رآها قال في نفسه كيف يفعل هكذا هذا الرجل وهو شاب قوي لو اكتسب لكفاه كسبه وأغناه عن حالته ونهى عن حالة هذه فلما جاء الليل أراد أن يقرأ أوراده فلم يستطع أن يقرأها فلما نام رأى رجلين جاءاه بالرجل في طبق مشوية وقال له كل منه وقال كيف آكل إنسانا فقال ألم تغتبه قال ما قلت شيئا إلا في نفسي قال مثلك لا ينبغي له أن يقول في نفسه هكذا وإنك تعلم أن الغيبة حرام ولكن اذهب واستحله فلما أصبح الصباح سار إلى الدجلة فوجد الرجل على عادته يلتقط فلما أقبل عليه كاشفه وتلا هذه الآية وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى فتاب ولما تاب قبل الله توبته. Ghibah itu adalah dosanya sangat besar. Dan ghibah ini sulit untuk dihindari. Jangan orang seperti kita yang lemah. Orang-orang yang kuat sekalipun itu kadang-kadang masih melakukan itu ghibah. Diceritakan ada seorang yang dia istiqamah mempunyai wirid sebelum tidur dibaca. Ketika orang itu berjalan ada di samping sungai, melihat ada satu pemuda. Ini pemuda tampangnya seperti pemuda malas. Hidupnya dia cuma menunggu orang bekerja, ngambil mungkin kangkung atau apa begitu. Kemudian ada yang berserakan, itu yang diambil sama dia, dicuci, dimakan. Jadi dia cuma nggak mau bekerja, maunya dia hanya ingin minta enak aja ada. Dalam hati orang yang istiqomah ini, yang dia punya wirid sebelum tidurnya, dalam hatinya, ini orang malas benar ini. Masih muda, kuat. Sebenarnya kalau dia mau bekerja, dia bisa dapat keuntungan besar. Dia bisa jadi kaya raya. Tapi inilah orang yang malas sebenarnya. Orang yang malas, nunggu enak-enakan, duduk, nanti dia ambil sisa-sisa yang ada. Itu yang dimakan sama dia. Ini masih dalam hati, kerentak begitu. Udah, sampai ada di rumahnya seperti biasa. Ketika mau membaca wiridnya, lupa semuanya wiridnya. Nggak ada yang bisa kebaca. Zikir-zikir yang biasa ia istiqomahkan itu hilang semuanya. Bingung dia. Gelisah gitu. Akhirnya sampai ketiduran dia. Ketika dia tidur, dia bermimpi ada dua orang gede besar begitu, membawa bangkainya pemuda tadi itu. Udah jadi bangkai, udah terbakar gitu. Taruh ada di talam gede gitu, kasihkan, makan kata dia. Ada apa makan manusia kata dia. Dalam mimpinya. Orang istiqomah itu suruh makan, makan kamu. Ada apa makan manusia?
Manusia nggak makan, kanibal memang katanya. Makan, ente harus makan kata dia. Enggak kata dia. Ente harus makan karena kamu sudah melakukan dalam hari kamu tadi. Maksud kamu ini pemuda yang kamu rasani kata dia. Loh, ana belum ngomong sama orang kata dia. Itu masih kerentak dalam hatiku kata dia. Orang seperti kamu tidak boleh kerentak jelek, apalagi ngomong jelek. Hah? Orang seperti kamu ini terlintas begitu aja nggak boleh, apalagi sampai kamu itu ngomongin sama orang. Akhirnya dia nyesel. Kamu harus pagi hari berangkat kepada pemuda itu minta maaf. Berangkat ke sana minta maaf kalau kepingin kamu diampuni oleh Allah. Pagi hari dia langsung siap-siap berangkat sampai ada di samping sungai, dilihat pemuda itu masih tetap begitu keadaannya. Ketika dia mendekat akan minta maaf, ternyata pemuda itu adalah orang yang dekat kepada Allah. Membaca ayat wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Allah berfirman kata dia, sesungguhnya aku Allah adalah Tuhan yang Maha mengampuni dosa. Bagi orang yang bertobat dan beriman serta dia beramal soleh dan dia mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan ini jawaban dia. Ente udah tobat sama Allah sekarang, udah nyesel, udah diterima tobat kamu oleh Allah. Akhirnya itu orang bertobat dan tidak sedikit pun dia punya hati yang tidak baik kepada orang Islam. Tuh lihat bagaimana. Jadi sebenarnya jangan hanya sekedar menjaga mulut daripada ngerasani orang. Jaga hati daripada suudzon kepada orang. Karena ketika ada suudzon kepada orang itu, ternyata orang itu adalah orang dekat kepada Allah, berarti orang itu akan jauh daripada berkahnya. Kadang-kadang orang itu dianggap remeh sama orang, tapi dia orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan innallaha khaba'a thalatan fi thalatin. Allah itu menyimpan 3 hal ada di 3 perkara. Khaba'a ridahu fi ta'atih fala tahgiru min ta'atihi syai'a. Allah itu menyimpan ridhonya dalam perbuatan taat kepadanya. Jangan kamu remehkan perbuatan taat itu. La'alla fihi ridallah. Mungkin di dalam perbuatan taat yang kamu remehkan, di situ ternyata tempat ridha Allah Subhanahu wa taala, terdapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dia menganggap amalnya remeh. Mungkin ya kamu anggap remeh, ngasih minum anjing yang kehausan. Tapi Nabi menceritakan ada orang masuk surga karena sebab nulung anjing tadi itu. Bukan bangun masjid. Nulung anjing dapat ridha Allah. Kenapa? Perbuatan taat itu ternyata rahasianya orang itu bisa mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis Rasulullah bersabda, "Ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syaukatin yunahiha an tariqil muslimin." Aku melihat ada seseorang bergelimang dalam surga Allah, ternyata amalnya karena ketika jalan melihat ada satu duri di tengah jalan, takut menimpa, menusuk kulitnya orang Islam, diambil sama dia, dapat ridha Allah, masuk surga Allah. Yang kedua, wa khaba'a sukhtahu fi ma'siyatih fala tahgiru ma'asiyahu min ma'asihi syai'an la'alla fihi sukhtallah. Allah itu menyimpan murkanya dalam perbuatan maksiat kepadanya. Jangan kamu remehkan sedikit pun maksiat kepada Allah, mungkin ternyata di situ letak murka Allah dan kamu akhirnya disiksa di neraka Allah. Dalam hadis Rasulullah bersabda, wa innar rajula la yatakallamu bi kalimatin
ma yulqilaha balan fayahwi finnari 70 kharifa. Ada seseorang dia ngomongannya dianggap remeh. Mungkin lucu, dia tertawa-tertawa, tapi omongan tadi itu ternyata mengandung, menyimpan murka Allah, dan akhirnya dari omongan yang dianggap remeh tadi itu dia masuk ke neraka yang dalamnya 70 tahun. Yang ketiga, wa khaba'a wilayatahu fi ibadih fala tahgiru ahadan min ibadillah la'alla fihi wilayatullah. Dan Allah menyimpan kewilayahannya, kewaliannya pada hamba-hambanya. Jangan seorang pun kamu remehkan. Mungkin orang yang kamu remehkan tadi itu ternyata adalah orang-orang pilihan Allah. Mereka termasuk aulia Allah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Rubba ash'ath aghbar madfu'in bil abwab. Lau aksama ala Allahi la abarrahu. Banyak orang yang pakaiannya kumuh, rambutnya nggak tersisir rapi, baunya mungkin tidak sedap, ditolak di segala pintu-pintu, tapi ternyata orang itu di sisi Allah, kalau mohon langsung diterima doanya oleh Allah. Orang dekat di sisi Allah, walaupun tidak dikarepi oleh manusia, walaupun tidak diterima oleh manusia, tapi doanya selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan suudzon kepada seorang pun. Mungkin orang yang kamu suudzoni adalah ternyata termasuk orang pilihan Allah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hati kita bersih, menjadikan kita bersih, terang benderang, penuh dengan husnudzan, dan akhirnya insyaallah kita mendapat barakah orang-orang yang saleh. Dan Allah mudah-mudahan insyaallah akan menjadikan diri kita sadar sehingga bisa menjaga tidak sampai ada satu perbuatan kita yang bisa mendatangkan bala atau murka Allah, dan selalu Allah memberikan taufik, hidayah, petunjuk kepada kita untuk kita bisa berbuat baik dan akhirnya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin.